Baik, terlihat di malam itu, Amor sedang menemui ibunya di kamar. Ia melihat ibunya sedang menangis bersedih oleh karena kepergian ayahnya Sip yang telah meninggal dunia. Lalu Amor duduk mendekati ibunya dan Anandi, yaitu ibunya, mengusap air mata yang terus menetes di pipinya. Tak lama kemudian Amor berkata kepada ibunya, "Mengapa ibu terus menangis? Aku tak sanggup melihat ibu begitu." Begitu harunya Anandi pada saat itu. Dan tak lama kemudian Anandi mengatakan kepada Amor bahwa ibu tidak mengapa. Ibu hanya menangis karena mengingat masa lalu yang diberikan kepada ayah Musib. Dan Amor mengatakan dan memberikan semangat kepada ibunya Anandi untuk tidak bersedih lagi. Begitulah kata Amor mengatakan kepada Anandi. Oke guys, jangan hiraukan suara jangkrik yang berbunyi ya. Oke, kita lanjut. Lalu Anandi memeluk Amor pada saat itu. Betapa harunya mereka berdua oleh karena telah kepergian ayahnya Sip. Tak lama kemudian kakek bersama Kalyani melihat mereka di depan pintu. Ia sangat bersedih melihat Anandi bersama Amor yang begitu dramatisnya di dalam kamar mereka itu. Mereka berdua tidak sanggup melihat apa yang mereka saksikan pada saat itu. Lalu tak lama kemudian Kalyani meninggalkan Anandi dan Amor di ruang kamar tersebut. Dan akhirnya entah mengapa kakek tersebut ikut juga dan membuntuti Kalyani di situ. Nah, oke guys, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, agar kalian like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan di video-video terbaru di serial India Balika Padu, tentunya hanya di channel kesayangan Anda di Kabut TV. Baik, terlihat pada malam itu Anandi sedang berada di kamar. Ia memasangkan kalung pemberian Sip kepadanya. Begitu cantiknya Anandi pada malam itu memakai kalung tersebut. Oleh karena itu adalah pemberian suaminya Sip yang telah tiada pada saat itu. Lalu Anandi mengambil sesuatu di kamarnya itu. Ia mengambil pernak-pernik yang akan dipasangkan ke keningnya tersebut. Dan tak lama kemudian Anandi memandang fotonya bersama Sip pada waktu ia masih pengantin baru. Lalu Anandi mengingat masa-masa pada saat itu Sip memasangkan pernak-pernik yang ditempelkan di keningnya tersebut. Begitu cantiknya pada saat itu Anandi dipasangkan oleh Sip pernak-pernik yang cantik. Lalu Anandi memasangkannya sendiri oleh karena tak ada lagi yang memasangkannya. Dan Anandi memasangkannya sendiri oleh karena ia harus tampil beda oleh karena ia telah menjanda. Lalu akhirnya Anandi berpikir pada saat itu bahwa ia akan mencari pengganti Sip atas kepergiannya. Lalu tak lama dari itu terlihat Suganda sedang melihat Anandi pada saat itu. Entah mengapa Suganda terlihat seperti antagonis kepada Anandi oleh karena mungkin akan berbuat jahat kepada Anandi yang dilakukan oleh Suganda. Sisi lain terlihat pada malam itu mereka sedang makan malam. Tak lama kemudian Irapati memanggil Sip yang berada di atas. Betapa terkejutnya mereka melihat apa yang dilakukan oleh Irapati pada saat itu. Dan Irapati tidak sadar bahwa Sip telah tiada. Tak lama kemudian Anandi melihat kejadian tersebut. Lalu Anandi berlahan mendudukkan Ira pada saat itu untuk memakan santapan yang dihidangkan pada saat itu. Dan terlihat Anandi mengambilkan sebuah roti kepada yaitu mertuanya Irapati. Mereka sangat bersedih atas apa yang terjadi pada malam tersebut, padahal mereka sedang menyantap makanan yang akan dimakan. Lalu Anandi memakan roti tersebut walaupun ia sangat bersedih hati pada saat itu. Dan tak lama kemudian mereka akhirnya menyantap makanan yang berada di meja makan itu. Betapa bersedihnya keluarga melihat kejadian yang dilakukan oleh Irapati.
di meja makan tersebut. Terlihat pada saat itu keluarga kakek Sip sedang bersiap-siap untuk merencanakan hari upacara terakhir untuk Sip. Tak lama kemudian datanglah seorang membawa sesuatu, yaitu lukisan yang diberikan kepada kakek Sip. Di situ Anandi menatap dan melihat suaminya yang di dalam foto itu. Ia tidak sanggup melihat foto tersebut oleh karena kesedihan yang mendalam yang dirasakan oleh Anandi. Lalu kakek tersebut mengusap foto itu. Dan tak lama kemudian Anandi meninggalkan tempat itu. Lalu ia menaiki tangga perlahan oleh karena ia tak sanggup melihat apa yang terjadi. Lalu tak lama kemudian Minu bersama Narajan datang untuk memberikan salam hormat kepada Sip pada saat itu. Dan akhirnya kesedihan mereka yang sangat mendalam pada saat itu. Dan tak lama kemudian Minu mendekati Anandi dan menenangkan Anandi bahwa ia akan memberikan semangat kepada Anandi pada malam hari tersebut. Lalu Anandi memeluk Minu. Betapa harunya mereka di sana oleh karena kerinduan Anandi bersama Minu terobati pada saat itu. Dan Minu mengatakan kepada Anandi, kamu harus tetap bersabar, mungkin nanti juga akan ada hikmahnya bahwa kamu tidak akan menjanda untuk selamanya. Begitulah kata Minu mengatakan kepada Anandi pada saat itu. Nah, oke guys, demikianlah ulasan cerita yang Mimin dapat sampaikan di kesempatan kali ini, dan sampai berjumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Dan Mimin yang bertugas undur pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.